Apakah perang Rusia-Ukraina akan segera berakhir? Sayangnya, tidak sekarang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky baru saja menolak mentah-mentah proposal damai dari Moskow dan menyebutnya sebagai ultimatum terselubung. Apa isi proposal Rusia dan kenapa Ukraina menganggapnya sebagai penghinaan diplomatik? Dalam pertemuan di Istanbul yang kedua kalinya dalam sebulan, delegasi Rusia dan Ukraina saling bertukar peta jalan perdamaian. Isi proposal Rusia antara lain: 1. Ukraina harus mengakui kehilangan 5 wilayah yang telah bergabung dengan Rusia lewat referendum. 2. Menarik seluruh pasukan dari wilayah tersebut. 3. Berkomitmen menjadi negara netral tanpa aliansi militer seperti NATO. 4. Membatasi kemampuan militernya. 5. Menghentikan mobilisasi militer dan pengiriman senjata asing, serta mengadakan pemilihan presiden. Paket ini ditawarkan sebagai gencatan senjata total oleh Rusia. Tapi bagi Ukraina ini terdengar seperti syarat menyerah. Presiden Zelensky dengan tegas menolak. Ini bukan tawaran damai, tapi ultimatum. Ini kesalahpahaman, katanya. Menurut konstitusi Ukraina, tidak ada 1 inci pun wilayah yang boleh dikorbankan. Jadi, permintaan Rusia agar Kiev melepaskan wilayah-wilayah tersebut adalah garis merah yang tak bisa dilewati. Zelensky bahkan mempertanyakan proses diplomatiknya sendiri. Ia mengatakan, pertemuan seperti ini yang tidak menghasilkan keputusan nyata hanya buang waktu. Pihak Rusia melalui kepala negosiatornya, Vladimir Medinsky, mengatakan, ini bukan ultimatum, ini adalah langkah menuju perdamaian sejati. Bagi Moskow, ini adalah kesempatan untuk mengakhiri perang atau minimal menghentikan pertumpahan darah lewat gencatan senjata. Namun, di balik tawaran damai itu, banyak analis menganggap ini cara halus Rusia untuk membekukan konflik sambil tetap mempertahankan wilayah pendudukan. Meskipun perundingan damai macet, satu hal positif muncul. Pertukaran tahanan terbesar antara kedua negara akan segera terjadi. Sebanyak 1.200 tahanan dari masing-masing pihak akan dipulangkan. Ini dianggap sebagai langkah kemanusiaan yang jarang terjadi di tengah konflik panas. Keterangan Zakharova. Penolakan Zelensky menegaskan bahwa Ukraina masih memegang prinsip teritorial dan kedaulatan penuh. Namun, ini juga membuka pertanyaan. Apakah Rusia sedang mempersiapkan fase baru perang? Apakah Ukraina akan kehilangan momentum jika terus menolak diplomasi? Kedua negara kini berada dalam kebuntuan. Satu menawarkan perdamaian dengan syarat dominasi, yang lain menolak perdamaian tanpa keadilan. Apakah kita akan melihat eskalasi baru atau akan ada kejutan diplomatik lainnya dalam waktu dekat? Bagaimana menurut kamu? Haruskah Ukraina menerima sebagian syarat demi perdamaian atau tetap bertahan sampai titik darah penghabisan?